Cerita dalam masyarakat Subang tertuju pada legenda wanita yang berperan besar terhadap penyebaran agama Islam di wilayah Pasun dan Sunda. Kisah Subang Larang telah menginspirasi dan menjadi memori kolektif di masyarakat Subang. Tulis Mamai Ayu Anissa. Ia menjelaskan tentang kisah keteladanan Subang Larang dalam tulisannya yang dimuat dalam jurnal Riksa Bahasa berjudul Nilai Karakter dalam Cerita Rakyat Subang Larang. Publikasi tahun ke-2015. Nyai Subang Larang bernama asli Kubang Kencana Ningrum, yang lahir sekitar tahun 1404. Tulisnya, kisah Nyai Subang Larang tercatat dalam Carita Purwaka Caruban Nagari CPCN, karya Pangeran Arya Cirebon yang digubahnya pada ke-1720, memasuki abad ke-15. Tepatnya pada tahun 1415, pasukan Laksamana Zhang He Cheng Ho bersama armadanya dari Cina tiba di Muara Jati. Mereka yang beragama Islam di Muara Jati diperkirakan telah membawa pengaruhnya. Menandai ajaran Islam mulai dikenal di sana. Tulis Mak Lutfi Fauzan Nugraha. Sekitar 3 tahun berselang, tepatnya pada tahun 1418. Seorang ulama Islam bernama Syekh Hasanuddin bin Yusuf Siddiq tiba di Muara Jati yang menumpang perahu dagang dari Campah. Tulisnya, pengaruh Islam semakin pekat di sana. Ki Gedeng Tapa adalah ayah dari Nyai Subang Larang, merupakan syah bandar pejabat pemerintah di Pelabuhan Muara Jati, sebuah pelabuhan penting di utara Jawa Barat. Tambahnya, dari Muara Jati diperkirakan Ki Gedeng Tapa dan keturunannya mulai mengenal Islam. Kemudian Syekh Hasanuddin pergi ke Karawang dan mendirikan pesantren di daerah Pura, Desa Talagasari, Karawang, bernama Pesantren Kuro. Lanjutnya, dari pesantrennya, Syekh Hasanuddin kemudian dikenal sebagai Syekh Kuro. Ki Gedeng Tapa menitipkan anaknya, Kubang Kencana Ningrum, untuk belajar Islam kepada Syekh Kuro. Ia belajar Islam selama 2 tahun bersama Syekh Kuro. Di tempat inilah, Syekh Kuro memberikan gelar Sab Ang Larang pahlawan berkuda kepadanya. Terang Nugraha dalam tulisannya, Taman Sunyaragi di Kesultanan Cirebon, Jawa Barat. Kisah Nyai Subang Larang tercatat dalam Carita Purwaka Caruban Nagari CPCN, karya Pangeran Arya Cirebon yang digubahnya pada ke-1720. Sekitar tahun 1420 Subang Larang kembali ke Muara Jati. Setelah kepulangannya, 2 tahun kemudian, ia semakin dikenal Tatar Sunda. Ia dipersunting pada tahun 1422 sebagai selir permaisuri oleh raja paling sohor di masanya, yaitu Prabu Siliwangi. Ia merupakan penguasa dan raja terbesar dari kerajaan Pajajaran. Tulis Herwig Zahorka. Bukunya diterbitkan pada 2007 silam. Menariknya, Subang Larang adalah satu-satunya istri Raja Pajajaran yang memeluk agama Islam. Ia adalah satu-satunya selir beragama Islam di tengah lingkungan kerajaan Hindu Pajajaran. Lanjut Zahorka. Meski begitu, Subang Larang tetap berpegang teguh dalam keyakinannya dan tak goyah sedikit pun. Ia menginspirasi melalui kekuatan imannya, menjunjung toleransi di tengah keberagaman. Ia tidak menubah penampilannya, sehingga terpancar inner beauty dalam dirinya.